Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin ekspos hasil pengawasan distribusi minyak kita yang dilakukan PT NNI di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 24 Januari 2025. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat dijumpai awak media. Dari Polri, dari TNI, terima kasih Pak, dari pemerintah daerah, terima kasih banyak, dan juga rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada siang ini ya kita ada di gudang PT NNI. PT NNI sebenarnya rebekter minyak goreng, yang namun berdasarkan pengawasan dari teman-teman bersama Satgas, ya, ternyata melakukan beberapa pelanggaran terkait dengan minyak goreng. Yang pertama ya, dugaan pelanggarannya adalah SPPT SNI untuk minyak goreng atau minyak kita telah habis masa berlaku, namun PT NNI masih memproduksi minyak kita sehingga melanggar peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak memiliki izin edar Badan POM untuk minyak kita, namun masih memproduksi minyak kita. Kemudian tidak memiliki KPLI 82920 atau aktivitas pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng. Kemudian melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Memproduksi minyak kita menggunakan minyak goreng non-DMO dan memproduksi minyak kita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan, yaitu kurang dari 1 liter. Harga yang dijual 15.500, kan seharusnya yang dijual itu 14.500 ya, karena dia dua repacker atau D2 ya. Jadi ini tidak sesuai. Nah, rekan-rekan, jadi ini salah satu sebenarnya indikasi penyebab harga minyak kita ini masih naik. Ini Banten, Kalimantan Barat, NTT, Papua kan masih merah, masih naik. Nah, ini kita mulai dari Banten ya, ternyata kita temukan gudang yang menjual ya, atau distributor yang menjual harga yang seharusnya 14.500 dijual menjadi 15.500 ya. Padahal harga AET ke konsumen itu 15.700 ya, sehingga harganya menjadi naik untuk di daerah Banten. Secara nasional akhirnya harga minyak kita itu masih sekitar 17.000. Nah, jadi teman-teman terima kasih rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kita mulai ya untuk melakukan operasi dari Banten. Setelah itu nanti kita ke Kalimantan Barat Pak ya, ya. Kalimantan Barat, kemudian ke NTT dan wilayah daerah lain di wilayah timur, karena mereka masih harganya masih tinggi ya. Jadi sekali lagi pelanggaran ini bisa mengakibatkan izinnya dicabut ya, dan sekarang kita segel dulu barang-barangnya, jumlah barang-barangnya atau jumlah minyak kita yang dilakukan pemasangan tertib niaga sebanyak 7.800 botol dan 275 dus, isinya adalah 12 liter. Jadi itu kira-kira teman-teman, jadi kami sampaikan juga ke pelaku usahanya agar tidak mengulangi lagi, dan juga kepada pelaku usaha lain agar tertib terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga harga minyak goreng menjadi normal. Jadi kasihan masyarakat rakyat kita yang harus membeli minyak goreng di atas HET. Ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Ini karena untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, sehingga harga minyak terjangkau oleh masyarakat. Saya kira demikian Pak, mau tambahkan Bapak. Baik, jadi rekan-rekan media terima kasih atas kehadirannya pada siang ini. Berarti ya, sampai Ramadan kita akan terus melakukan operasi, melakukan pengawasan terhadap peredaran minyak kita. Ini kita mulai ini yang apa namanya? Dari Pulau Jawa, Banten. Karena Banten termasuk yang tinggi harganya. Nah, ini ternyata kita temukan ada pelanggaran dan penyimpangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini penyebab salah satunya kenapa minyak kita ini nggak turun-turun. Karena begini, dari produsen kita sudah ketemu, ya produsen semua meyakinkan bahwa distribusinya tidak berkurang. Kami sudah ketemu. Nah, tetapi kenapa dari produsen sudah menyalurkan sesuai dengan aturan, tapi ternyata kok masih naik? Nah, setelah kita pelajari, salah satunya adalah penyebabnya hal-hal seperti ini.
Nah, kami menduga di tempat lain ada hal seperti ini, makanya kita segera melakukan pengecekan ya nanti ke Kalimantan Barat, NTT dan wilayah timur lainnya. Pak, ini penindakannya selain disegel apa aja? Diperiksa apa aja? Ya. Ya, tapi nanti ada kelanjutannya ya. Ini kan tadi ada dugaannya pelanggaran, kita teliti lebih lanjut. Kalau misalnya kita bisa kita sita semua ya. Kalau misalnya sesuai dengan pelanggaran yang kita duga. Pak, selain penindakan ini, indikasinya apa aja Pak yang membuat minyak kita itu masih di atas head Pak? Kebanyakan memang dari teman-teman dari Bapak Satgas di lapangan memang dari sisi harga, menaikkan harga. Karena barangnya ada semua. Kita ke produsen semua sudah menyatakan barang cukup. Nah, ini kan ada hanya beberapa aja sebenarnya. Seperti di Banten ini salah satunya. Ya tidak semua. Banten saya sampaikan tadi, Banten, Aceh, kemudian Kalimantan Barat dan sebagian wilayah timur. Kalau di Jawa, kemudian Kalimantan dan Sumatera sebagian besar harga sesuai dengan HIT. Jadi barang cukup sebenarnya, tapi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang melakukan atau sektor yang melakukan hal seperti itu. Terkait di pedagang pasar kan mengatakan bahwa minyak kita itu didapatkan dengan menggunakan sistem kawinan itu. Nah itu bandring gitu ya. Bandring sudah nggak boleh. Sebenarnya itu nggak boleh, dari dulu juga nggak boleh. Kita sudah melakukan pengawasan dan sebenarnya sudah lama itu nggak ada. Kita akan melakukan itu, jadi tetap kita awasi, tapi sebenarnya sudah nggak ada lagi. Kemarin memang pernah ada sekali ya ada di daerah mana kemarin ya, tapi sudah kita tidak tegas dan nggak ada lagi. Ya baik ya Bapak Ibu, terima kasih ya. Bisa dipastikan